Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Imam Suharjo. Kali ini kita akan masuk ke manajemen user internet ya. Manajemen jaringan, tapi lebih ke manajemen usernya. Bagaimana itu? Jadi, eh, kita menggunakan internet dan ada usernya ya. Bagi perusahaan-perusahaan besar, institusi besar, mengelola user ini jadi penting ya. Jadi, manajemen user di sini terkait dengan bagaimana mengetahui siapa saja yang akan jadi pengguna di jaringan kita, yaitu melalui proses pendaftaran, nanti ada autentikasi, otorisasi, dan juga ketika sudah berhasil nanti bagaimana si user tadi diberikan hak, misalkan pembatasan atau pemberian eh, kuota dan sebagainya sesuai dengan yang rule yang ditentukan. Nah, user ini penting ya dipakai untuk menjamin si user itu aman dan bertanggung jawab sehingga jaringan yang kita gunakan juga bisa dimaksimalkan. Nah, terus apa tujuan dari manajemen user ini? Secara umum ini ya, jadi bagaimana menjaga keamanan internet, mengontrol pengguna dalam hal bandwidth misalkan, dan juga mencegah adanya penyalahgunaan, dan juga faktor yang menjadi penting di sini adalah bagaimana kualitas itu bisa dipertahankan ya, kualitas internet itu dijaga. Nah, salah satunya tadi ya penggunaan bandwidth ya, misalkan bagaimana membatasi akses ke suatu aplikasi atau ke web tertentu. Nah, ini misalkan streaming atau orang bermain game dan sebagainya bisa dibatasi. Juga memberikan kuota bandwidth ke pengguna ya sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya tadi memberikan jaminan quality of service ya. Biasanya di organisasi itu ada kelompok-kelompok user atau ada profil-profil user. Nah, user yang misalkan prioritas ya jaminan kualitasnya harusnya lebih baik daripada yang user biasa, misalkan seperti itu. Terus juga menggunakan kebijakan dalam penggunaan bandwidth. Jadi misalkan kapan misalkan bisa menggunakan bandwidth, kecepatannya berapa gitu ya. Nah, ini diatur di situ. Nah, ini contohnya misalkan sebuah perusahaan membatasi akses ke misalkan streaming video saat jam kerja misalkan, atau sekolah membatasi atau memberikan kuota bandwidth per siswa, atau ISP dia menerapkan sebuah kebijakan bandwidth untuk para pelanggannya. Nah, tadi manfaatnya apa ya? Manfaatnya tadi ya supaya efisien dalam penggunaan bandwidth yang pasti ya, karena bandwidth itu nggak ada yang gratis ya. Ketika kita profesional ya pasti kita beli bandwidth dan kita bayar berlangganan setiap bulan. Terus juga peningkatan kualitas layanan dan juga menghemat biaya. Jadi misalkan bandwidth yang kita gunakan sepertinya cukup, misalkan tidak perlu nambah gitu ya, atau belum saatnya misalkan upgrade ya. Ketika upgrade nanti perlu menambah biaya. Nah, tadi ya proses di dalam manajemen bandwidth tadi ada pendaftaran, yaitu bagaimana pembuatan akun. Nah, ini dilakukan untuk mendata data-data usernya, bisa jadi perangkatnya atau informasi lain yang terkait dengan user tadi ya. Yang kedua, autentikasi. Ini biasanya menggunakan user dan password nanti yang disiapkan untuk si user tadi. Terus otorisasi nanti ketika dia bisa menggunakan nanti dia dapat melakukan apa. Terus juga ada pembatasan pengguna. Oke, ini diatur oleh si pengelola manajemen jaringan. Nah, ini ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk manajemen user, yaitu misalkan berbasis server atau berbasis perangkat lunak atau menggunakan infrastruktur. Nah, untuk server sendiri ini biasanya menyimpan data pengguna ya, dan juga mengelola akses ke jaringan internet. Sementara perangkat lunak ini terkait dengan perangkat lunak yang dipakai untuk mengelola akses pengguna ke jaringan internet. Nah, sementara infrastruktur di sini terkait dengan fitur, keamanan, dan perangkat-perangkat apa yang disediakan di dalam jaringan tersebut. Nah, ada juga kebijakan ya, kebijakan manajemen user di sini yang dibuat, dan kebijakan ini akan berbeda-beda pada tiap
institusi atau organisasi. Contohnya misalkan di dalam sebuah kebijakan, misalkan pengguna harus menggunakan user password yang kuat, misalkan pengguna tidak boleh menggunakan internetnya untuk akses yang ilegal, pengguna boleh menggunakan internet tidak untuk menyebarkan informasi yang salah misalkan. Nah, ini dibuat sendiri oleh si pengelola jaringan. Nah, kita buat sebagai sebuah kebijakan manajemen user. Artinya setiap user nanti tunduk kepada kebijakan ini. Nanti kalau terindikasi adanya pelanggaran, ya nanti ada konsekuensi yang bisa diberikan. Oke ya. Jadi penerapan tadi dilakukan secara konsisten, dan ini ada beberapa contoh, misalkan tips ya bagaimana menerapkan manajemen user secara efektif. Tadi biasanya terkait dengan hal yang baru itu perlu sosialisasi. Jadi misalkan tadinya belum ada atau mungkin ada perubahan di dalam metode manajemen jaringannya, manajemen usernya. Nah, kita sebelum implementasi perlu sosialisasi dulu, akan ada seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini misalnya. Juga pelatihan-pelatihan terhadap staff yang ada ya, staff pendukung terutama di sisi network, sisi manajemen usernya, ini nanti menjadi penting. Dan juga perlu juga melakukan evaluasi dan audit secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen yang diterapkan itu sesuai dan apakah mungkin perlu perbaikan atau seperti apa. Nah, ini terkait dengan audit. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa dipakai, antara lain adalah Active Directory, ada LDAP, ada Radius. Ini biasa dipakai untuk manajemen user yang skalanya besar ya. Kalau manajemen yang user yang kecil ya biasanya kalau di rumah gitu orang mungkin tidak terlalu memerlukan ini ya. Mungkin share user aja ya, share user atau share passwordnya. Tapi ketika organisasinya besar, nah kita membutuhkan database yang memang untuk menyimpan informasi dari user tadi. Nah, ini ada beberapa jenis. Sementara infrastruktur juga ada ya, misalkan menggunakan firewall. Di dalam firewall itu bisa dipakai juga dipakai untuk akses atau membatasi akses atau mengelola akses, atau menggunakan IDS atau IPS, atau bisa juga beberapa menggunakan VPN untuk melindungi data saat akses internet. Jadi misalkan wajibkan connect VPN ke kantornya, baru dia bisa akses jaringan lokal misalkan. Oke, ini contoh misalkan penerapannya, misalkan sebuah organisasi menggunakan Active Directory untuk menyimpan data pengguna seperti nama, email, nomor telepon, dan sebagainya. Atau misalkan perusahaan menggunakan Radius server ya untuk mengelola data akses, misalkan akses ke jaringan baik WiFi ataupun jaringan kabel misalkan, atau yang lain. Nah, ini beberapa contoh penerapan manajemen user. Nah, di sini user tadi ya biasanya nanti yang dibutuhkan apa, atau yang perlu dibuat rule apa. Misalkan tadi kenapa perlu akses ya, untuk apa, misalkan membatasi, dikasih limit kuota akses, atau misalkan apa. Terus juga ruang lingkupnya ya, ruang lingkup di sisi manajemen user tadi ya bisa di internet atau wifi misalkan, atau juga bisa di sisi lain, network yang lain, misalkan jaringan seluler atau pakai data. Nah, cara-cara yang bisa dilakukan ya misalkan menggunakan user, bisa menggunakan voucher, menggunakan akses trial, dan sebagainya. Oke, ini beberapa contoh manajemen user yang ada. Misalkan beberapa ada yang menerapkan loginnya menggunakan akses sosial media. Jadi register sekaligus akses dengan sosial media mereka. Atau misalkan tadi opsi voucher menggunakan user atau yang lain. Ada juga misalkan eduroam, ini jaringan network antar kampus ya, yang terhubung ke berbagai macam kampus di seluruh dunia, tentu yang bergabung. Atau bisa menggunakan WPA2 Enterprise. Nah, implementasinya di mana ya? Tadi bisa di radio server, misalkan di UEFI controller, di Cisco, Ruckus, Mikrotik ada namanya user manager, dan ada banyak jenis yang lain. Ini hanya contoh saja, nanti bisa dieksplor.
Sementara kalau contoh autentikasi ya, tadi ada autentikasi yang open itu namanya open authentication. Di ini orang langsung bisa connect tanpa masukkan sesuatu ya, artinya WiFi-nya open. Atau autentikasinya menggunakan share key, atau bisa juga menggunakan yang saat ini banyak menggunakan WPA atau WPA2. Ini di WiFi ya, khusus WiFi. Nah, ini contoh model authentication user. Ini user ngakses, nah nanti melalui perangkat yang mereka gunakan, nanti misalkan di sini ada radius atau proxy, nanti usernya akan termanajemen dan terautentikasi di sini. Untuk contoh yang lain, misalkan ini ada radius single sign-on dengan Firefox ya, misalkan ini ada WiFi, nanti dipancarkan oleh SSID, misalkan menggunakan WPA2 Enterprise. Nah, ini ada radius dan ini ada Firefox-nya misalkan. Jadi nanti banyak akses point akan terhubung ke radius dan usernya akan terkelola antara hard disk sama Firefox ini. Ini contoh di watchguard ya .com, nanti bisa diekspor di sini. Atau yang tadi saya contohkan eduroam ya. Eduroam ini merupakan jaringan WiFi internasional ya, antar jaringan pendidikan tinggi ya, atau pendidikan yang lain. Jadi awalnya pendidikan tinggi, tapi sekarang sudah merambah ke berbagai macam bidang yang lain, termasuk ada beberapa rumah sakit, bandara itu juga gabung ke sana. Artinya ketika misalkan sebuah kampus ikut eduroam ini, usernya dia bisa dipakai di networknya eduroam. Jadi eduroam ya, jadi roaming antar jaringan edukasi antar kampus. Nah, ini lebih dari 100 negara dan lebih dari 10.000 titik hotspot. Oke, itu ya teman-teman. Moga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.